Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai aljabar. Pertama, kita akan mengetahui dulu tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini. Tujuan pembelajaran yang pertama adalah Ananda semua mampu mengetahui sejarah singkat aljabar. Yang kedua, Ananda semua mampu mengenal bentuk aljabar. Dan yang ketiga, Ananda semua mampu mengidentifikasi bentuk-bentuk aljabar. Nah, di sini yang pertama akan kita bahas itu adalah siapa yang menemukan aljabar. Nah, dalam hal ini kita akan bicara mengenai sejarah singkat dari aljabar. Nah, ini merupakan foto dari penemu aljabar. Beliau merupakan ilmuwan Islam. Nah, namanya adalah Muhammad bin Musa al-Khawarizmi. Beliau adalah seorang ahli matematika, astronomi, astrologi, dan geografi yang berasal dari Persia. Beliau ini lahir pada tahun 780 Masehi, itu di Uzbekistan. Kemudian wafat pada tahun 850 Masehi di Irak. Nah, selama hidupnya Al-Khawarizmi ini bekerja sebagai dosen di sekolah kehormatan di Baghdad. Nah, sekolah ini didirikan oleh Khalifah Bani Abbasiyah Al-Ma'mun, tempat ia belajar ilmu alam dan matematika, dan juga mempelajari mengenai terjemahan manuskrip Sanskerta dan Yunani. Sebelumnya, kata aljabar itu berasal dari aljabr, satu dari dua operasi dalam matematika untuk menyelesaikan notasi dalam kuadrat, yang tercantum dalam bukunya dengan judul Alkitab Al-Mukhtasar fi Hisab Al-Jabr wal Muqabalah. Nah, atau juga ada di dalam buku rangkuman untuk kalkulasi dengan melengkapkan dan menyeimbangkan, yang ditulis pada tahun 820 Masehi. Nah, buku pertamanya ini diterjemahkan ke dalam bahasa Latin yang dikenal dengan Liber Algebrae et al-Muqabalah oleh Robert. Jadi Robert ini menerjemahkan buku Alkitab Al-Mukhtasar fi Hisab Al-Jabr wal Muqabalah ini ke dalam bahasa Latin. Nah, ini dia namanya. Itu pada tahun 1145 dan juga diterjemahkan oleh Gerardus itu dari Cremona pada abad ke-12. Nah, Al-Khawarizmi ini sangat berpengaruh dalam bidang aljabar, sehingga Al-Khawarizmi ini dijuluki sebagai Bapak Aljabar. Jadi Bapak Aljabar itu adalah Al-Khawarizmi. Nah, itu dia perkenalan singkat mengenai aljabar. Terus, apa sebenarnya aljabar? Nah, di sini sebelum masuk pada pengertian aljabar, kita simak terlebih dahulu percakapan yang terjadi berikut ini. Pak Thohir, kelihatannya beli buku tulis banyak sekali. Iya Pak, ini pesanan dari sekolah. Saya beli 2 kardus dan 3 buku. Bapak beli apa saja? Saya hanya beli 5 buku Pak. Buku ini untuk anak saya kelas 7 SMP. Nah, di sini terjadi percakapan antara Pak Thohir dengan Pak Erik. Nah, di sini Pak Thohir itu menyatakan buku dalam satuan kardus, kemudian Pak Erik menyatakan buku langsung dengan banyaknya buku yang dia beli dalam satuan buku. Jadi kalau misalnya kita petakan seperti ini, pembeli Pak Thohir, dia membeli 2 kardus dan 3 buku. Nah, ini 2 kardus, 3 buku. Kemudian Pak Erik, beliau membeli 5 buku. Nah, karena di sini ada kardus yang isinya buku, kemudian kita nggak tahu berapa isi buku di dalam kardus ini, kita misalkan dia dengan X. Di sini kita misalkan dengan X. Kalau misalnya kita mau misalkan dengan A, B, C, D juga boleh. Jadi karena di sini kita menggunakan X, berarti kita misalkan dia dengan X.
Kenapa kita misalkan dia dengan X? Karena kita nggak tahu berapa posisi atau isi tetap dari buku yang ada di dalam kardus. Yang kita tahu hanya 2 kardus dan 3 buku, dan kardus ini berisi buku. Jadi di sini kita tulis 2X ditambah 3. Nah, kemudian Pak Erik, karena Pak Erik langsung menyatakan dalam satuan buku, berarti tinggal kita hitung bukunya. Karena bukunya ada 5, cukup kita tulis 5. Nah, tadi kan kita belum mengetahui berapa isi buku yang tadi. Kita belum mengetahui nih, di dalam kardus ini berapa isi bukunya. Kemudian kita misalkan dengan X. Nah, X ini nilainya fleksibel, jadi tergantung ketetapan yang diberikan. Misalnya kata X, misalnya X-nya itu 10, berarti 2X ditambah 3 sama dengan 2 dikali 10 ditambah 3, berarti X-nya yang kita ganti. Jadi ketetapan yang sudah diberikan. Jadi 2 dikali 10 tambah 3 berarti 23. Kalau misalnya X-nya 10, berarti di dalam 2 kardus tadi ada 23 buku. Kemudian kalau misalnya 15 ada 33, kalau 20 ada 43, kalau 40 silakan Ananda isi sendiri ya. Nah, di sini cukup X-nya aja yang diganti sesuai dengan ketetapan. Kalau di sini kan 2X tambah 3, berarti X-nya kita ganti jadi 10. Di sini diketahui X-nya 15. Kemudian aljabarnya 2X tambah 3, berarti X-nya kita ganti jadi 15. Nomor 3, X-nya kita ganti jadi 20. Nomor 4, X-nya kita ganti jadi Jadi nilai pada bentuk aljabar itu sangat bergantung pada nilai X yang diberikan. Kalau misalnya X-nya di sini 5, berarti di sini yang kita kalikan 5. Nah, jadi intinya aljabar itu adalah ekspresi matematika yang menggunakan simbol atau lambang yang biasanya berupa huruf dan operasi hitung. Selanjutnya, bagaimana bentuk aljabar? Sebelumnya kita sudah menyaksikan percakapan yang terjadi antara Pak Thohir dan Pak Erik. Kemudian kita juga sudah mengetahui bentuk aljabar. Jadi 2X ditambah 3 sama 5 ini merupakan bentuk aljabar. Kemudian kita beri contoh lagi. Misalnya dalam suatu kotak terdapat beberapa bola, sedangkan dalam suatu tabung terdapat beberapa bola dalam jumlah lain. Kemudian kita misalkan ada X itu kotak, Y itu tabung, yang mana tiap kotak ini berisi bola dengan jumlah sama, kemudian tiap tabung berisi bola dengan jumlah sama. Kita perhatikan penyelesaiannya. Nah, di sini misalnya ada gambar 2 bola. Nah, di sini kan kita jelas nih, lihat bukti fisiknya ada 2 bola. Jadi bentuk aljabarnya 2. Di sini ada kotak. Nah, kotak itu kita misalkan dengan X. Jadi karena di sini ada satu kotak, tinggal kita tulis X. Terus di sini ada 2 kotak, berarti X ditambah X. X ditambah X sama dengan 2X. Kemudian di sini ada 2 kotak dan 4 bola. Berarti X ditambah X ditambah 4. X ditambah X sama dengan 2X. Jadi 2X ditambah 4. Terus ada 2 kotak, 1 tabung, dan 4 bola. Kotak kita misalkan dengan X, tabung kita misalkan dengan Y, dan bola langsung aja kita tuliskan. Berarti kotaknya ada X ditambah X ditambah Y ditambah 4. X ditambah X sama dengan 2X. Jadi bentuk aljabarnya adalah
2x ditambah y ditambah 4. Selanjutnya yang nomor 6 ada 2 kotak, 3 tabung, dan 6 bola. Berarti x ditambah y ditambah y ditambah y ditambah 6. Nah, berarti x ditambah x 2x, x ditambah y ditambah y ditambah y 3y, baru ditambah 6, sehingga bentuk aljabarnya adalah 2x ditambah 3y ditambah 6. Nah, selanjutnya silahkan Ananda isi ya. Ada 3 kotak, 4 tabung, dan 1, 2, 3, 4, 8 bola. Berarti ini x ditambah x ditambah x, y ditambah y ditambah y ditambah y, baru ditambah 8. Kemudian ada unsur aljabar. Nah, jadi di dalam aljabar ini ada yang namanya unsur-unsur. Itu ada namanya variabel, konstanta, koefisien, sama suku. Nah, variabel itu semua huruf. Nah, pokoknya kalau misalnya dalam aljabar seperti tadi, kita ketemu 2x ditambah 3. Nah, berarti x-nya itu adalah variabel. Intinya kalau dalam aljabar ada huruf, nah hurufnya itu namanya variabel. Kemudian ada lagi konstanta. Nah, konstanta ini bilangan angka lebih tepatnya. Angka tapi dia tidak diikuti oleh huruf. Nah, berarti kalau contohnya 2x ditambah 3, kalau x-nya adalah variabel, berarti konstantanya adalah 3. Kemudian koefisien itu angka yang terletak sebelum variabel. Tadi kan 2x ditambah 3, berarti koefisiennya adalah 2. Selanjutnya ada suku. Suku ini adalah variabel beserta koefisiennya yang dipisahkan dengan tanda tambah atau tanda kurang. Nah, berarti suku kalau kita masukkan ke dalam contoh 2x ditambah 3. Berarti 2x itu adalah suku pertama, kemudian 3 itu adalah suku juga, atau suku kedua. Untuk lebih memahaminya, kita perhatikan slide berikut. Nah, di sini kan 2x ditambah 3. Jadi suku itu 2x sama 3. Jadi suku itu dia semua angka atau huruf yang dipisahkan oleh tanda tambah atau tanda kurang. Di sini 2x ditambah 3. Berarti di sini 2x ini suku, 3 ini juga suku. Selanjutnya 2x ditambah 3 lagi. Nah, 2-nya ini adalah koefisien. Kemudian x ini adalah variabel dan 3 adalah konstanta. Jadi kalau misalnya dia angka yang ada di depan huruf itu namanya koefisien. Selanjutnya kalau huruf, terserah dia huruf apa, pokoknya kalau dari A sampai Z itu namanya variabel. Terus kalau dia cukup angka saja, tidak ada hurufnya, namanya konstanta. Unsur aljabar contohnya. Nah, di sini kita perlu tahu suku-suku aljabar itu ada yang 1 suku, 2 suku, 3 suku, sampai seterusnya. Dan setiap suku-suku itu namanya beda-beda. Kalau 1 suku namanya beda, 2 suku, 3 suku itu namanya beda. Di sini perhatikan ada 2, ada x, kemudian ada 2x. Nah, ini kan 1 suku. Kalau 1 suku ini disebut dengan monomial. Selanjutnya, di sini ada 2x ditambah 4. Berarti sukunya ada 2x sama ada 4. Ini namanya binomial atau suku 2. Kemudian di sini ada 2x, 3y, 6.
2x tambah 3y tambah 6. Berarti sukunya ada 2x, 3y, sama 6. Nah, di sini perhatikan. Berarti sukunya itu ada 3. 2x, 3y, 6. Kalau suku yang 3 ini namanya trinomial. Nah, jadi kemudian kalau misalnya dia lebih dari 3 suku, itu namanya polinomial. Misalnya 2x ditambah 3y ditambah 4z ditambah 6. Nah, itu disebut dengan polinomial. Kemudian di dalam aljabar ini sukunya terbagi menjadi 2. Ada suku sejenis sama suku yang tidak sejenis. Nah, kalau suku sejenis berarti dia punya variabel sama pangkat yang sama. Contohnya nih kayak 5x dengan negatif 2x. Dia sama-sama punya variabel, terus pangkatnya juga sama. Kalau di sini kan x pangkat 1, terus di sini juga x pangkat 1. Berarti dia sejenis. Terus variabelnya juga sama, yakni sama-sama x. Yang kedua, 3a pangkat 2 dan a pangkat 2. Variabelnya sama-sama a, pangkatnya sama-sama 2. Berarti dia sejenis. Terus ada y dengan 4y. Variabelnya sama-sama y, pangkatnya sama-sama 1, berarti dia sejenis. Terus kalau suku yang tidak sejenis, berarti dia punya variabel dan pangkat yang beda. Nah, di sini 2x dan negatif 3x pangkat 2. Variabelnya sama, tapi pangkatnya beda. 1 pangkat 1, 1 pangkat 2, berarti dia tidak sejenis. Selanjutnya 5x dan 2y. Nah, di sini pangkatnya sama, tapi variabelnya beda. 1x, 1y, berarti dia tidak sejenis. Sekian pembelajaran matematika kita hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.